Kita hari ini bicara sedikit tentang ini ya, tentang apa? Keuangan. Kalau di dalam bahasa Inggris itu pakai istilah contentment ya, mencukupkan diri itu contentment. Itu salah satu Christian virtue, salah satu kebajikan Kristiani. Maksudnya biasanya dilawan kata dengan ini ya, sin of greed atau apa itu? Dosa keserakahan ya. Keserakahan itu bisa mengambil bentuk di dalam bentuk yang macam-macam ya, bukan cuma di dalam pengertian serakah terus selalu mau lebih dan apa maksudnya di dalam pengertian cinta uang ya, itu termasuk keserakahan betul pasti itu. Tapi juga di dalam arti sikap hidupnya nggak bisa puas ya, maksudnya nggak bisa bersyukur gitu, complainer, selalu apa mengeluh, self pity dan sebagainya, itu juga bisa merupakan bentuk-bentuk daripada keserakahan sebetulnya gitu. Orang yang konten itu bukan berarti nggak ada keinginan untuk maju, jangan dibenturkan ke sana gitu ya. Kita mesti jujur dengan hati kita sendiri lah ya. Ada orang yang bilang kalau kita mesti konten berarti kita nggak boleh maju dong. Kita berarti gini terus dong. Kalau gitu dagang nggak untung juga nggak apa-apa dong. Katanya mesti konten. Saya pikir itu kalimat main-main ya gitu ya. Maksudnya saya nggak tertarik dengan kalimat main-main kayak begitu saya itu. Karena kita jadi bikin rasionalisasi teologis untuk dosa keserakahan, lalu kita membenarkan diri kenapa kita serakah gitu. Saudara mengerti ya nggak maksud saya? Ya, misalnya ya, pada dasarnya itu memang saya serakah gitu. Tapi saya nggak mau mengakui bahwa saya serakah. Saya bilang, oh enggak, saya ini bukan serakah. Ini namanya ambisi yang kudus di dalam Tuhan gitu misalnya ya. Karena orang kan nggak boleh statis terus dong. Orang kalau statis kan nggak maju hidupnya. Masa orang nggak boleh bertumbuh? Masa orang nggak boleh berkembang gitu? Kita boleh menghias diri dengan kalimat-kalimat teologis yang indah itu, tapi kalau hati kita penuh dengan keserakahan, ya Tuhan tetap lihat serakah, ya sudah selesai gitu. Tapi kalau saudara nggak punya hati keserakahan, ya udah memang nggak ada gitu loh saya. Jadi Tuhan melihat hati kita yang paling dalam itu yang paling penting daripada kata-kata teologis yang kita keluarkan untuk menghias ketelanjangan kita di hadapan Tuhan yang nggak ada gunanya anyway gitu, nggak ada keuntungannya juga gitu. Kita bisa pakai make up di hadapan manusia, tapi kita nggak bisa pakai make up di hadapan Tuhan, nggak mungkin itu. Tapi beberapa problem sebelumnya, kalau kita melihat di dalam kehidupan ini ya, ada certain tuntutan ya atau pressure. Kita bukan lagi remaja sih, tapi nggak tahu ngomongin peer pressure mungkin masih tetap tepat juga kali ya. Peer pressure itu biasanya kan sesama remaja gitu ya, tekanan dari sesama orang yang sebaya gitu ya. Tapi ibu-ibu mungkin juga masih bisa ada peer pressure gitu. Jangan lupa hukum ke-10 itu bilang jangan mengingini apa yang menjadi milik sesamamu. Itu tuh konteksnya ya, keledai lah, rumah dan sebagainya gitu ya, ternak dan sebagainya. Kita sih saya percaya sekarang saudara nggak mengingini ternaknya orang lain gitu pasti, atau mengingini binatang piaraannya orang lain mungkin juga enggak kali ya. Beli kucing lumayan gampang lah di sini gitu kalau mau. Tapi kita bisa mengingini di dalam pengertian objek-objek yang lain dalam hal ini. Tapi yang saya mau katakan adalah ini ada tekanan ya, ada certain pressure untuk hidup glamor gitu ya. Hidup glamor itu apa sih ini endnya itu apa sih sebetulnya? Menurut saudara apa gitu? Hidup glamor sudah tahu ya? Hidup glamor ya hidup mewah itu bukan cuma sekedar mewah sih, tapi glamor di dalam pengertian yang eksesif gitu ya, ekstravagan gitu dalam pengertian. Menurut saudara itu endingnya mau kemana sih gitu? Apa sebetulnya goalnya itu apa gitu? Bisa macam-macam goalnya gitu. Perhaps goalnya yaitu kehidupan mewah itu sendiri, bisa aja gitu. Maksudnya kind of hedonisme ya. Memang saya senang hidup ada kayak gitu itu. Saya suka kayak gitu misalnya gitu ya. Saya suka hidup yang penuh dengan fasilitas itu saya suka gitu misalnya ya. Tapi bisa ada ending-ending yang lain gitu. Misalnya apa saya? Orang hidup glamor untuk apa? Untuk apa? Ya itu mirip sama yang ini, mirip sama yang hedonis tadi, kesenangan gitu. Jadi itu seperti kayak an end in itself ya. Seperti jadi tujuan di dalam dirinya sendiri. Ini sudah bukan sarana, ya memang saya sukanya kayak gitu kalau gitu.
Saya sedang menikmati hidup gitu. Bisa, saya percaya bisa gitu. Maksudnya hidup mewah demi hidup mewah itu sendiri gitu. Kalau kita dari perspektif reform ini sudah pasti nggak bisa diterima kan ya. Segala sesuatu kan nggak bisa jadi end kecuali end itu the glory of God gitu kan. Kemuliaan Tuhan itu harus the glory of God gitu. Jadi saudara bisa nggak itu membenarkan hidup mewah untuk kemuliaan Tuhan? Agak sedikit repot ya saya. Agak sedikit repot dong. Kalau saudara percaya teologi prosperity bisa. Saya pernah saya visit keluarganya pendeta yang pendetanya itu likely si penganut teologi prosperity ini keluarganya gitu ya. Saya visit pendeta reform pakainya sandal sederhana gitu ya. Ketemu dia yang pendeta keluarganya itu dari ujung rambut sampai bawah semuanya itu merek soalnya. Nggak ada satu bagian yang nggak merek, nggak ada gitu. Saya bangga, dia juga bangga juga. Dia bangga berdasarkan teologinya, saya bangga dengan teologi saya. Bangga tanda kutip maksudnya saya, bukan sombong. Maksudnya gini saya, dia bangga karena anak raja ya harus kayak gini gitu. Ini kesaksian yang mempermuliakan Tuhan, hidup mewah. Memang harus kalau kayak gini, kalau saya nggak mewah kayak begini kan Tuhan dipermalukan gitu. Versinya dia saya gitu ya. Terus dia lihat saya kayaknya ya pendeta yang kurang diberkati Tuhan gitulah. Pakai sepatu aja enggak gitu misalnya ya, sepatu sandal gitu misalnya. Tapi saya juga bangga. Jadi mungkin dia menghina saya juga menghina dia, sama-sama saling nggak menghargai gitu ya. Tapi saya menghina dia bukan kan menghina dia karena apa ya? Karena over saya kayak begitu gitu. Kita dalam kehidupan nggak perlu menunjukkan kemuliaan Tuhan dengan hidup mewah kayak begitu, nggak nyambung sebenarnya gitu. Ya tapi kita nggak sedang bahas inilah saya teologi prosperity, saya percaya sudah selesai harusnya dengan pergumulan itu. Tapi hidup mewah memang betul bisa untuk tujuan akhirnya sendiri gitu ya. Kalau kita reform kan segala sesuatu itu sarana untuk tujuan akhirnya yaitu kemuliaan Tuhan. Mengaitkan kehidupan mewah dan kemuliaan Tuhan karena memang agak susah saya dalam hal ini gitu. Bukan berarti sudah nggak boleh menikmati hidup, bukan gitu. Tapi yang eksesif maksud saya. Tapi orang bisa menghidupi kehidupan yang mewah ini untuk satu goal yang lain yang bukan kemewahan itu sendiri. Misalnya apa saya? Sorry? Oh, menyenangkan keluarga ya. Jadi gimana itu coba misalnya? Saya mau sederhana. Ini semua salah suami saya. Masa saya selalu dibeliin tas harus dari ini dan itu. Saya maunya kantongan kresek sih sebenarnya gitu. Wah saudara suaminya bikin bahagia. Dikasih ini ya hidup yang mewah gitu. Menyenangkan keluarga bisa juga keluarga. Siapa misalnya ya keluarga gitu dalam hal ini? Atau bisa dielaborate sedikit nggak ya di dalam pengertian apa gitu? Menyenangkan keluarga dalam pengertian gimana ya? Ini iya, menikmati hidup mewah sebagai satu kelayakan gitu ya. Memang saya sudah sengsara gitu ya kerjanya. Dulu itu sekolahnya itu susah sekali. Sekarang jadi dokter ya, wajar lah kalau saya memeras orang gitu ya. Dulu itu sengsara luar biasa sekolahnya gitu. Jadi ini balas dendam ya gitu kira-kira. Kerja susah, sekarang hidup mewah itu layak, sangat layak gitu ya. Kenapa? Karena dulu itu saya bukan spoiled, saya bukan anak manja. Saya itu anaknya juga digini-giniin kepalanya. Maka sekarang kalau saya hidup mewah itu sangat-sangat cocok. Di dalam dunia harus terjadi keseimbangan gitu ya. Ya, mati pun nggak dibawa. Jadi kita habisin di sini, masuk akal juga gitu ya. Daripada ini kan kita nggak percaya sama mobil-mobilan kertas, itu kan nggak percaya. Kalau beli mobil di sini aja, jangan mobil kertas percuma. Ya, masuk akal juga sih itu. Lumayan Kristen lah itu pemikiran. Hidup mewah ya. Ada orang hidup mewah untuk sebetulnya dia itu perlu certain penerimaan, penghargaan gitu. Maksudnya dia mencoba untuk hidup seperti itu ya, karena society kita adalah society yang menerima orang-orang yang kaya gitu kan ya. Itu kalau saudara membalik satu persatu ya sabda bahagia, saudara akan ketemu sabda bahagia versi dunia. Berbahagialah mereka yang kaya ya, karena
orang-orang itulah yang empunya kerajaan dunia. Itu sangat betul saya kalimat itu. Tapi kalau di khotbah di bukit bunyinya gimana? Jangan lupa loh saya yang asli ya. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah atau poor in spirit ya, miskin rohnya. Karena mereka lah yang punya kerajaan Allah ya. Kalau saudara balik, berbahagialah mereka yang kaya. Karena orang-orang itulah yang punya kerajaan dunia. Itu betul juga gitu. Tinggal dibalik aja satu-satu gitu. Ya, jadi kalau saudara melihat dunia kita, itu adalah dunia yang memang merayakan orang kaya, berbahagialah orang yang kaya. Mereka lah yang memiliki dunia ini gitu kan ya. Orang-orang miskin ya kasihan, mereka nggak memiliki dunia. Gitu. Tapi Yesus juga nggak mengatakan berbahagialah orang miskin, mereka memiliki dunia. Enggak, memiliki kerajaan Allah katanya Yesus. Gitu. Maka kalau kita melihat dalam hal ini ya, hidup mewah, orang hidup mewah itu untuk mendapatkan apa ya, semacam ya penerimaan penghargaan, tapi penghargaan dari siapa? Ya dari dunia, saya pasti gitu. Dari siapa gitu. Kalau kita bahas dari perspektif Kristen, penerimaan itu harus beres di dalam Kristus. Kalau kita nggak mengerti ini ya, kita nggak mengerti kekristenan sebetulnya gitu. Orang yang masih mencari penerimaan dari dunia, itu berarti dalam kehidupannya, dia nggak mengerti apa artinya Kristus yang menerima dia. Kalimat ini better jadi real di dalam kehidupan kita ya. Jangan cuma jadi slogan kosong gitu. Ya Yesus menerima saya, Yesus menerima. Bilang sih Yesus menerima saya, bilang Yesus itu cukup. Kenyataannya kita juga masih mau diterima dunia. Ya itu berarti Yesus nggak menerima saudara sebetulnya gitu. Atau saudara nggak mengerti apa artinya Yesus menerima saudara. Kalau Yesus menerima saudara, Yesus saja menerima saudara, sudah kurang apa lagi. Yang lain itu kan nggak terlalu penting tuh mau menerima atau nggak menerima gitu. Karena Yesus saja menerima kita gitu. Ya sudah cukup berarti gitu. Kalau cukup ya itu cukup, nggak usah kejar penerimaan lagi di tempat lain. Itu baru kita mengatakan kita mengerti apa artinya Yesus menerima saya gitu. Istilah Yesus menerima saya itu ada kaitannya dengan gaya hidup saya, ada kaitannya gitu. Ada kaitannya dengan saudara berpakaian, ada kaitannya dengan saudara spend uang itu gimana. Ada kaitannya cuma dengan satu kalimat itu aja, Yesus menerima saya. Hidup mewah bisa untuk apa lagi saya? Maksudnya kok goal yang lain. Kalau Aristotle mengatakan dia itu kebahagiaan gitu. Ya, tapi apakah betul kebahagiaan diperoleh daripada kehidupan mewah? Itu pertanyaan besar gitu ya. Kalau untuk Aristotle itu goal segala sesuatu itu kebahagiaan. Yang berikutnya ini ya, ada tekanan untuk hidup mewah. Tadi kita bilang peer pressure ya, semua orang di dunia ini kayaknya merayakan kehidupannya seperti itu. Kalau saya sendiri nggak bisa afford, nggak bisa hidup mewah, kayaknya saya nggak bisa bersaing di dalam dunia ini seperti orang-orang kuat itu gitu. Yang kedua ya, ada bahaya di dalam konteks ya, kita terlalu, ini klasik lah poin ini terlalu mementingkan penampilan luar ya. Penampilan luar sampai kita melupakan apa artinya itu inner beauty ya. Saya sudah pernah bahas ini kita on the other hand, saya juga pernah encourage saudara jadi perempuan-perempuan reform ya, boleh presentable juga gitu ya. Masih ingat nggak Ya, boleh presentable juga, bukan berarti perempuan reform harus semuanya lancai gitu karena reform, karena inner beauty gitu. Ya enggak gitu tapi ini kita bahas di sisi yang lain ya. Saya enggak sedang yang di sisi sini, saya bahas yang di sisi sini. Maksudnya tapi betul juga waktu dikatakan kita terlalu menekankan penampilan luar demikian rupa ya, kalau kita enggak menghias batin kita gitu. Kalau batin kita itu sendiri enggak ada ornamennya gitu ya. Tapi ornamennya itu semua adalah ornamen-ornamen lahiriah, hiasan-hiasan lahiriah. Ya kita sedang menipu diri sebetulnya gitu. Ini ada kaitannya dengan ini ya. Kenapa orang itu nggak bisa mencukupkan diri gitu? Nggak bisa mencukupkan diri karena kalau kita terus memperhatikan penampilan luar ya saja, bukan berarti memperhatikan penampilan luar salah loh, bukan ya. Memperhatikan penampilan luar saja dan terutama dan nggak terlalu peduli dengan penampilan batin, dengan sikap yang di dalam itu nggak terlalu peduli, yang diperhatikan semuanya di luar. Maka ya kita akan spend money, kita akan menggunakan uang ya accordingly menurut itu juga gitu. Yang penampilan luar gitu, kita nggak pakai uang untuk yang di dalam gitu. Lee Ka-shing sudah pernah dengar ya? Lee Ka-shing seorang milioner dari Hong Kong ya. Itu saya nggak ngajar Lee Ka-shing ya, itu dia bukan Alkitab anyway gitu. Tapi dia pun punya bijaksana waktu spend uang ya, itu dia bagi-bagi alokasinya gitu.
ada uang untuk traveling. Traveling penting itu menurut Lee Ka-shing gitu ya. Karena itu exposure gitu. Jadi terus kemudian menjalin hubungan dengan orang yang bisa mempengaruhi kehidupan saudara, termasuk saudara perlu traktir dia, itu perlu alokasi uang di sana gitu ya. Lalu yang saya mau ngomong sebetulnya poin ini dia juga menyarankan itu invest uang untuk belajar gitu. Ini berarti ada kaitannya sama yang di dalam Yang nggak terlalu penting justru yang penampilan luar itu ya biasalah secukupnya saja gitu. Tapi invest uang untuk belajar, untuk memperkaya, ya memang konteksnya dia ini ya Pak, keuangan gitu. Jadi ya dalam hal ini ya teori ekonomi atau apa. Kalau untuk kita ya ini pembelajaran firman Tuhan gitu yang bisa membawa kita, kehidupan kita itu lebih menyerupai Kristus. Kita invest untuk itu gitu. Keuangan di dalam hal ini. Ya. Sebetulnya kan Kristen itu maunya malah harus kebaikan dari dia sebetulnya hati. Iya. Tapi yang imannya kepada Kristus. Iya, oke. Kalau kebaikan itu kan orang suci juga, orang agamanya suci. Iya. Dia kan Iya. sekali. Iya. Tapi dia sebagian kan cukup 50% pendapatnya. Maksudnya dikasih ke orang lain gitu ya? Enggak dikasih ke negara. Oh, I see, oke. Iya. Jadi perbandingan iman tadi. Iya betul gini. Tapi gini Bu ya, iman Kristen bukan berarti tanpa perbuatan baik gitu. Kita sih diselamatkan memang bukan karena perbuatan baik, tapi karena kita sudah diselamatkan. Ya harusnya itu mengubah cara kita menggunakan uang, cara kita melihat uang gitu. Memang orang menggunakan uang dengan baik nggak otomatis dia diselamatkan. Orang diselamatkan bukan karena pengelolaan uang yang benar, pasti bukan gitu. Kita diselamatkan karena iman, karena anugerah gitu ya dalam hal ini gitu, bukan karena perbuatan baik kita. Tapi kalau keselamatan itu nyata di dalam kehidupan kita, itu akan mempengaruhi kehidupan kita mengelola uang kita, lihat uang itu gimana gitu. Tadi kita bicara tentang penerimaan itu bagaimana kita melihatnya. Dan itu seharusnya mengubah gaya kehidupan kita gitu. Ini yang orang reform seringkali bicara tentang cultural mandate ya ini cultural mandate itu. Pakai pakaian itu termasuk cultural mandate gitu. Cultural mandate bukan cuma pergi ke concert hall, pergi ke museum itu cultural mandate gitu ya Cara saudara pakai pakaian itu juga cultural mandate gitu. Itu orang reform itu mandat kulturalnya itu, berbudayanya bagaimana gitu. Dunia ekonomi dan sebagainya, uang itu bagaimana kita menggunakannya. Maksud saya gini kalau kita terlalu memperhatikan penampilan luar ya, kita akan lebih spend banyak uang itu ke sana gitu. Tapi kita lupa uang yang harusnya juga di-spend untuk memperbaiki batinia gitu loh. Memperbaiki batinia juga perlu uang loh saudara jangan pikir nggak perlu uang gitu. Apa? Misalnya coba pergi ke Momentum ngambil buku keluar aja, pasti saudara dicegat sama security di sana. Beli buku teologi itu perlu uang gitu, saudara nggak bisa saya orang Kristen ya, jadi tolong gratis saja gitu. Nggak bisa. Perlu uang itu beli buku teologi, saudara beli Alkitab aja perlu uang gitu. Ini gereja lagi bangun di sebelah. Ini bukan batunya turun satu persatu dari sorga. Ini uangnya jemaat gitu. Ini juga perlu uang itu maksudnya. Ini gedung di sebelah gitu dan kutip Pak Tong nggak ada dukungan dari Belanda atau Lituania atau Rusia atau Maroko dan sebagainya. Nggak ada, pokoknya nggak ada lah dukungan itu ya. Dari mana ya? Dari kita ya perlu uang gitu. Saudara bisa PA di sini karena ini ada bangunan gitu, dan bangunan ini ya uang gitu. Yang ketiga ya kita terusin lagi ya, atau mungkin poinnya nggak tahu penting, pokoknya saya jalan terus gitu ya. Ini Pak, waktu kita bicara temanya kan ini ya, mencukupkan diri, terus kemudian mengelola keuangan di dalam kehidupan keluarga gitu ya. Gini kita ada stereotip yang bisa keliru di dalam perempuan deh, seperti kayak gambaran perempuan itu sudah disudutkan pasti harus urusannya di household gitu ya. Saya pernah share ini kan saudara juga pernah baca Amsal 31 kan ya. Pernah baca nggak wanita bijak yang di Amsal 31 itu. Nanti kita baca lagi bagian itu ya. Itu nggak masuk stereotip perempuan kayak begitu loh perempuan yang
Pokoknya cuma boleh di household gitu ya. Bukan perempuan kayak begitu loh saya di dalam ini apa. Wanita bijak yang digambarkan di dalam Amsal 31 gitu. Tapi seorang wanita yang bisa bekerja dan bukan cuma bisa bekerja, mau bekerja dan tekun bekerja gitu. Jadi apa saya? Ini yang saya mau ngomong adalah hati-hati dengan mental ini ya saya, mental konsumen saja gitu. Nangkep gak saya? Mental konsumen gitu ya. Saya bukan mengatakan ini loh saya, jangan salah mengerti. Saya nggak mengatakan urusan household itu bukan pekerjaan. Saudara bisa tersinggung kalau saya ngomong kalimat itu ya. Itu pekerjaan yang sangat berat gitu. Itu juga pekerjaan betul gitu. Tapi poin saya adalah gini saya. Saudara bekerja itu, saudara pikir saudara sudah bekerja terus kemudian ya ini saya nggak mau tahu sama sekali dengan urusan keuangan itu kan urusannya suami gitu ya. Kan memang dia yang harus, ini loh saya stereotip kayak begini loh. Pokoknya saya sediain ikan, tempe, rujak di rumah ya. Lu bawa pulang uang belanjaan begitu ya. This kind of stereotype gini, gambaran kayak begini ya. Mental konsumen maksudnya. Saudara jadi nggak ada apa ya, kebergantungannya itu jadi kebergantungan yang salah gitu. Jadi nggak ada kekuatan sama sekali gitu ya. Kita bergantung sepenuhnya sama suami ya. Ya kalau suaminya baik ya puji Tuhan kita bersyukur gitu ya. Ada suami yang pelit misalnya, terus gimana saya kayak gitu. Saudara ditekan-tekan misalnya, harap sih nggak ada ya. Tapi saya tahu ada gitu, yang kayak begitu. Ditekan-tekan sampai nggak realistis uang belanjanya gitu ya. Kalau kurang nggak boleh ngomong, tapi kalau lebih mesti balikin. Nah ini loh saya asimetris kan ya. Kalau lebih balikin gitu. Tapi kalau kurang lu nggak usah ngomong. Itu lu atur sendiri. Itu persoalan di lu. Kenapa bisa kurang gitu kan ya? Kenapa nggak beli tempe yang expirednya 3 jam lagi gitu misalnya gitu? Kan bisa kan masih ada waktu 3 jam untuk dimakan gitu ya. Kenapa lu pilih mesti 1 minggu gitu misalnya? Waktu di dalam keadaan kayak begini saya kejepit kayak begini ya. Saudara cuma bisa apa ya? Bergantung akhirnya bergantung karena kita mentalnya mental konsumen gitu. Saya bukan ngajarin saudara bisa kerja terus setelah itu kurang ajarlah dengan suamimu, bukan itu ya pasti itu. Tapi saudara ngerti lah maksudnya gitu. Kalau saudara bisa bekerja gitu ya, to certain extent itu ada karya gitu ya. Bukan untuk melecehkan suami, bukan ya, bukan itu motivasinya. Tapi saudara juga lebih ada kekuatan gitu, seperti di dalam Amsal 31 gitu. Amsal 31 itu kalau dibaca itu saya percaya laki-laki bisa minder juga baca itu saya. Tapi ini bukan untuk mempermalukan. Saya percaya laki-lakinya juga nggak kalah hebat dengan ini, dengan istri yang di Amsal 31 itu. Di situ misalnya ada kata-kata laki-lakinya itu jadi tua-tua Israel gitu. Juga dihormati juga gitu. Karena istrinya juga menjalankan perannya. Tapi poin yang saya mau katakan ada ini saya. Karena kita bicara konteksnya kan sekali lagi tentang ini ya Pak, mencukupkan diri ya, mencukupkan diri. Dan pengelolaan uang ya, hati-hati dengan mental dibelanjain terus gitu loh saya. Saudara pokoknya gimana mesti dibelanjain terus gitu. Saudara nggak mau tahu. Kalau nggak kerja pun paling sedikit juga ikut mikirin keuangannya ini suami, keluarga dan sebagainya ya. Bukan nggak mau tahu sama sekali gitu. Nggak mau tahu sama sekali kan seperti kayak yang nggak mau tahu sama sekali itu ya pembantu saya sebetulnya gitu kan. Betul kan ya? Pembantu saudara pernah tanya, keuangan bulan ini bagaimana gitu kan. Kok lu mau tahu apa urusannya gitu kan ya. Pembantu nggak akan tanya-tanya, dia nggak peduli juga, nggak peduli just korek juga. Memang dia pembantu soalnya gitu. Jadi dia nggak perlu tahu juga gitu. Pokoknya lu terima apa bayaran setiap gaji beres gitu kan ya, nggak tertunggak. Urusannya kan cuma gitu dan kerja baik-baik. Tapi kalau saudara ngurusin household baik-baik dan nggak mau tahu pokoknya income belanjaan bulan ini, itu saudara istri atau pembantu sebetulnya gitu. Kan lebih mirip pembantu ya sebenarnya gitu. Karena yang nggak mau tahu dengan kesulitannya suami cari uang dan sebagainya itu ya pembantu itu bukan istri. Mental konsumen saya, mental orang bayaran gitu ya. And yet istri sebetulnya gitu. Nah ini kalau urusan dengan diri sendiri ya. Nah sekarang kita move. Ini saya, kita juga punya anak ya. Namanya orang tua pasti ingin membahagiakan anak kan pasti ya saya. Terus anak ada dunia peer pressure-nya tersendiri gitu. Ya, terus kita punya keuangannya perhaps terbatas gitu. Tapi ada tuntutan di dalam zaman kita anak itu mesti gini dan sebagainya.
Kita sebagai orang tua bisa either guilty feeling atau sedih atau nelongso, kalau orang Jawa ngomong, tahu istilah nelongso nggak saya? Apa itu? Sedih sendiri karena urusan sendiri gitu maksudnya ya. Karena anak saya kok nggak bisa kayak anaknya orang lain. Anaknya orang lain les biola, les piano, les renang, les matematika gitu ya. Anak saya ini main pianonya cuma pakai kertas gitu misalnya ya, yang digambar-gambar, itu nelongso ya kayak gitu ya. Misalnya ini contoh ya maksudnya sudah gitu ya. Terus kita rasa seperti kayak gimana ya, saya kok nggak bisa menyenangkan anak saya gitu. Satu sisi keuangan terbatas, sisi lain saya kepingin anak saya itu bahagia gitu kan ya. Dia juga harusnya punya fasilitas di dalam kehidupan. Itu wajar sebagai orang tua kita pikir seperti ini wajar saya. Tapi kalau kita kaitkan dengan prinsip ini yang tema kita ya, mencukupkan diri ya di dalam segala keadaan. Anak itu dilahirkan di dalam keluarga yang katakanlah pas kayak begini ya, nggak mewah dan nggak berkelebihan, bukan di istana. Itu pasti ada bijaksana Tuhan dong, saya pasti dong. Waktu seseorang lahir ya, dia lahirnya di mana? Itu kan nggak ada choice kan ya. Ini kan benar-benar kita bilang 100% kedaulatan Tuhan. Semua juga 100% kedaulatan Tuhan sih. Cuma ini lebih lagi di dalam pengertian karena betul-betul gak ada choice gitu loh. Anak ini lahir benar-benar karena Tuhan menghendaki dia lahir di situ, di Indonesia dan di keluarga ini. Gitu. Keluarga apa? Keluarga yang kayak income-nya segini. Itu kan betul-betul keputusannya Tuhan gitu. It's not even keputusannya saudara kan sebetulnya gitu kan ya. Nah ini loh poin yang saya mau katakan adalah kalau Tuhan menempatkan anak ya di dalam kehidupan kita, itu ada bijaksana Tuhan yang sangat tinggi ya. Berapapun kita punya income dan sebagainya, ada maksud Tuhan kenapa anak itu ditaruh di dalam keluarga seperti ini gitu. Waktu seorang anak dilahirkan di dalam keluarga yang seperti apa, itu kan berarti ada bijaksana Tuhan. Lalu kemungkinan yang seperti itu juga Tuhan itu sanggup pimpin dengan cara yang seperti apa gitu. Ya, ada keluarga yang dilahirkan di dalam keluarga ini keluarga kaya, bukan cuma kaya. Keluarga sangat terhormat ya, almost like aristokrat gitu. Dan jadi orang yang luar biasa, seperti Felix Mendelssohn. Felix Mendelssohn itu anaknya bankir, jadi pasti orang kaya. Dan bukan cuma kaya, dia waktu di Berlin itu kenalannya adalah orang-orang penting seperti filosof Hegel, ya itu teman-teman gitu. Moses Mendelssohn itu adalah kakeknya, jadi ini sangat-sangat kehidupan yang luar biasa, kehidupan selebriti lah di atas itu ya. Tapi yang menarik, nggak spoiled, nggak rusak gitu. Orang yang lahir di keluarga kaya rusak kan banyak juga ya. Tapi Felix Mendelssohn ini jadi gitu. Saya percaya dia bisa jadi komposer seperti termasuk juga salah satu karena dia lahir di dalam lingkungannya seperti itu gitu. Lingkungan orang-orang penting semuanya ya, dan jadi gitu, betul-betul jadi. Itu berarti ada bijaksana Tuhan kan ya. Bisa menjadi seorang Felix Mendelssohn ya. Kalau dia lahir di Indonesia mungkin nggak pada tahun itu ya maksudnya ya, nggak akan jadi komposer besar seperti yang kita kenal sekarang gitu, karena ya jadi lain gitu, jadi tenggelam dalam hal ini ya. Tapi ada anak yang lahir di dalam keluarga yang miskin ya, bisa hancur, bisa dilihat negatif, nggak ada kesempatan, bisa bikin orang tuanya nelongso, bisa. Tapi justru bisa juga di dalam keadaan seperti itu karena Tuhan mau melatih sesuatu di dalam diri anak itu. Gitu. Saya kadang-kadang perhatiin itu seringkali ya anak orang-orang yang susah itu waktu belajar instrumen musik ya, seperti kayak lebih sungguh-sungguh gitu ya, lebih menghargai daripada anak-anak kita yang memang kita bisa beli instrumennya tapi dianya nggak terlalu tertarik untuk belajar gitu ya. Kadang-kadang ya bisa melihat fenomena seperti itu gitu. Jadi ada fasilitas nggak tentu membuat orang itu bisa lebih flourish di dalam kehidupannya. Mungkin justru sebaliknya dengan nggak terlalu ada fasilitas lebih mengajarkan dia sungguh-sungguh ya di dalam belajar dan di dalam segala sesuatu. Gitu. Pendeta Stephen Tong itu dia waktu umur 3 sudah ditinggal papanya. Saya percaya itu sangat ada hubungannya dengan fighting spirit yang ada pada dia. Gitu. Sangat ada hubungannya. Umur 3 sudah nggak punya papa ya. Lalu menjadi seorang pendeta Stephen Tong seperti yang sekarang, itu bukan nggak ada kaitannya dengan umur 3 nggak punya papa gitu. Ya, jadi Tuhan bisa pakai.
Poin yang saya mau katakan adalah ini saya, waktu Tuhan melahirkan anak di dalam keluarga kita ya, apapun keadaannya, ya sudah kita belajar mencukupkan diri dengan fasilitas yang ada itu, yang wajar itu loh saya. Jangan fasilitasnya di sini terus kita berusaha untuk menjadi lebih karena kita sayang anak. Akhirnya kita seperti kayak mencurigai dan mempersalahkan bijaksana Tuhan. Kenapa anak ini lahir di sini gitu kan? Atau biasanya nggak gitu setannya. Kenapa saya income-nya nggak cukup untuk anak ini mendapatkan fasilitas ini dan itu gitu. Kita nggak boleh merebut atau menghancurkan lebih tepat ya. Kita jangan menghancurkan pembentukan Tuhan yang sedang dikerjakan di dalam anak-anak kita itu melalui keadaan kehidupan yang terjadi di dalam keluarga kita gitu. Itu biar terjadi di dalam kebijaksanaan Tuhan gitu. Saudara jangan kurangin, jangan tambahin. Tapi therefore ini agak sedikit sebaliknya ya. Mungkin agak jarang ini dibahas di Reform ya. Tapi saya juga nggak terlalu setuju kalau saudara misalnya ya itu di dalam keadaan yang berkelimpahan misalnya ya. Tapi saudara sengaja bikin setting yang susah gitu misalnya. Itu juga aneh menurut saya gitu. Sekali lagi ada bijaksana Tuhan kan ya, lahir di dalam keluarga ini. Berarti menurut Tuhan anak ini cocok lahir di keluarga seperti ini gitu. Ya, tadi saya bilang kalau kita itu punyanya saya pakai istilah metafor ya. Ini bukan istilah literal gitu. Kalau kita cuma punyanya gubuk ya. Ya kita jangan menciptakan setting istana untuk anak kita gitu. Karena kita nggak bisa afford kan, itu konyol nanti gitu. Kalau kita punya gubuk ya sudah, kita belajar itu di gubuk gitu ya. Tapi sebaliknya ya, kalau seseorang itu lahir memang di istana gitu ya, saudara jangan bikin setting gubuk gitu maksudnya. Poinnya apa coba kayak gini? Misalnya ya, ini contoh konyol sih gitu ya, saudara bisa beli piano untuk anak belajar piano. Saudara sengaja pilih piano yang rusak, yang dipencet nggak bisa balik gitu ya. Karena saudara ya biar mendidik dia ini dong, mengetahui apa itu kesulitan dalam hidup. Saya pikir agak sedikit aneh orang tuanya gitu. Kenapa kayak begitu? Orang dia bisa beli piano kok sebetulnya gitu loh. Ini aneh gitu maksudnya. Orang yang diberikan fasilitas tapi terus kemudian takut ya, terus kemudian sengaja bikin setting yang lain gitu. Seolah-olah dia itu hidup di kolong jembatan misalnya gitu ya. Saya pikir itu juga berlebihan sama anehnya gitu. Jadi mencukupkan diri itu maksudnya apa saya? Ya hidup secara proporsional gitu ya di dalam hal ini. Waktu Tuhan mempercayakan ya sudah kita mengikuti dengan wajar apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Of course nggak boleh eksesif ya. Saya sering kali mengatakan orang kaya sekaya-kaya apapun makan ya tetap satu piring kan saya. Dia nggak akan makan 17 piring dengan menyatakan saya orang kaya, saya 17 piring gitu misalnya. Ya sudah kalau mau 17 piring pergi ke restoran Padang aja itu bisa 17 piring memang di situ kan, tapi sedikit-sedikit lah ngambilnya gitu ya. Anak itu bisa menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Mungkin bukan karena kita tadi ya mau hidupnya bukan kita ya, tapi saking kita mau membahagiakan anak ya, membahagiakan anak itu bisa lebih besar drive-nya daripada membahagiakan suami. Lalu terus kemudian dengan mengasihi secara berlebihan itu akhirnya kita jadi nggak bisa mencukupkan diri gitu. Saudara kalau melihat ini ya, bagaimana Tuhan membentuk dan bagaimana orang tua di dalam dunia ini membentuk, saudara bisa baca cerita Yusuf itu loh. Yakub ya. Yakub punya resource, dia bisa beliin baju yang colorful itu. Itu baju yang mahal ya, colorful pada zaman itu gitu. Tapi itu cara ekspresinya Yakub mengasihi Yusuf ya. Tapi akhirnya dengan tidak bijaksana menimbulkan kecemburuan di antara saudara-saudaranya gitu. Karena dia mengekspresikan cinta kasih dengan cara kayak begitu gitu. Ya. Tapi Tuhan waktu mau memakai Yusuf yang dilakukan itu apa? Tuhan itu membiarkan dia dijual ke Mesir lah. Terus kemudian masih bekerja sebagai budak di bawahnya Potifar. Tapi ada penyertaan Tuhan gitu ya. Terus kemudian disalah mengerti, bisa ada fitnah dan sebagainya. Dan Tuhan sepertinya diam membiarkan orang yang difitnah itu di dalam keadaan yang difitnah. Gitu. Akhirnya masih masuk ke penjara dan itu bukan cuma 2 jam di penjaranya gitu ya. Ini loh caranya Tuhan ya mempersiapkan Yusuf dengan caranya Yakub mempersiapkan Yusuf itu lain gitu. Saya nggak percaya Yakub gini supaya anak ini berhasil dipakai Tuhan. Oke,
jual aja ke Mesir gitu. Kayaknya enggak mungkin itu. Enggak mungkin gitu. Sudah sebelum dijual ini ya, tolong dorong dulu masuk sumur gitu ya. Supaya dia tahu apa pengalamannya sakit masuk. Kayaknya enggak mungkin deh ya, aku pikir kayak begitu itu. Tapi itu rencana Tuhan loh. Waktu terjadi seperti itu kan terjadi di dalam kedaulatan Tuhan ya. Dan akhirnya betul-betul Yusuf itu dipersiapkan menjadi seorang yang sangat-sangat matang gitu. Waktu dia menjadi orang kedua di Mesir. Itu caranya Tuhan itu. Nah, sekarang kita mau melihat beberapa bagian firman Tuhan yang berbicara tentang mencukupkan diri. Coba baca Filipi 4 ayat 11. Katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Iya, mau satu lagi lah 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, ini sudah pernah kita bahas ya, terutama ayat 13 itu loh. Apa maksudnya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku? Segala perkaranya itu adalah baik kenyang maupun lapar. Baik di dalam kelimpahan ataupun di dalam kekurangan, ya. Itu istilah I am to be content, aku mencukupkan diri dalam ayat 11, itu kalau saudara baca ya. Orang yang mencukupkan diri itu dia bisa mencukupkan diri waktu di atas dan waktu di bawah gitu. Bukan cuma waktu di bawah, waktu di atas juga gitu. Perhaps yang lebih sulit di atas sebetulnya gitu ya. Sekali lagi ya. Waktu di bawah kalau dalam bahasa Inggris itu I know how to be brought low. Saya tahu bagaimana saya dibawa ke tempat yang di bawah gitu. Itu maksudnya kekurangan gitu ya. Itu nggak ada rahasia. Paulus bisa mencukupkan diri di sana. Jadi waktu di dalam keadaan kurang ya, pas-pasan, itu dia bisa mencukupkan diri. Tapi juga and I know how to abound. Aku tahu itu keadaan kelimpahan ya. Lalu terus kemudian dikatakan in every circumstance, di dalam semua keadaan saya belajar ya, atau sebelumnya karena saya belajar di dalam situasi apapun untuk mencukupkan diri. Jadi mencukupkan diri, kalau saudara, ini saya singkat aja, cukup diri gitu ya, singkat ya, baik di dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, ya. Waktu kekurangan bisa mencukupkan diri, waktu kelimpahan juga bisa mencukupkan diri. Saudara kalau pergi ikut KKR regional itu ada keindahannya, belajar mencukupkan diri dengan air yang minimum gitu misalnya ya. Karena air itu susah gitu. Jadi di situ kita belajar. Waktu balik lagi ke Jakarta kita tahu bahwa pakai air itu kayaknya terlalu banyak kita. Sebenarnya mungkin orang nggak terlalu banyak, nggak terlalu perlu air sebanyak itu gitu, di dalam kehidupan ya. Pakai minimum juga cukup kok gitu, bisa seger gitu. Secukupnya karena mesti share sama orang lain. Karena yang ngambil air juga setengah mati gitu, mesti ngambil dari tempat lain. Nah, itu kesempatan-kesempatan kayak gitu menolong kita untuk belajar mencukupkan diri di dalam kelimpahan dan di dalam kekurangan. Tapi di dalam kelimpahan ya, kita maksudnya berani menikmati gitu loh, berani menikmati ya di dalam pengertian yang proporsional ya, proporsional, nggak eksesif gitu ya, tapi juga bukan nggak berani spend money gitu loh, bukan nggak berani keluar uang gitu ya. Kalau waktunya menikmati ya waktunya menikmati gitu. Tapi saat kan nggak selalu menikmati terus, ada saat kekurangan gitu kan ya. Itu namanya mencukupkan diri gitu, mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Ya. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, jadi di situ ajaran untuk mencukupkan diri itu dikontraskan dengan cinta uang gitu kan ya. Jauhkanlah dirimu dari cinta uang gitu, atau keserakahan. Gitu. Biarlah hidupmu itu bebas dari menjadi hamba uang atau dari cinta uang. Lalu cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dasarnya apa? Karena Tuhan kita itu memelihara kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Jadi kalau kita percaya pemeliharaan Tuhan, kita harusnya belajar hidup untuk mencukupkan diri gitu. Orang yang
nggak mau belajar mencukupkan diri itu sebetulnya nggak percaya pemeliharaan Tuhan gitu, atau dia mau lebih daripada pemeliharaan Tuhan gitu. Dia menganggap Tuhan itu kurang bijaksana, memelihara dia dengan standar hidup yang kayak gini ini. Menurut dia itu Tuhan itu nggak benar gitu. Saya ini mestinya kualitas orang istana misalnya gitu ya. Tapi kalau Tuhan memelihara saya di dalam kehidupan kayak begini, itu kan dia sedang protes terhadap bijaksana pemeliharaan Tuhan sebetulnya gitu yang terjadi ya. Maka be content di dalam hal ini ya. Lagi pula dignitas kita kan bukan di sana, kewibawaan, kemuliaan, kehormatan itu kan bukan tergantung dari itu. 1 Timotius 6 ayat 6 dan 8, dua ayat sekaligus ya. 1 Timotius 6 ayat 6 dan 8. Ya. Karena ya. Terus 8. Ya, cukup sampai situ ya. Oke. Melainkan ibadah atau godliness atau kesalehan, yaitu kalau disertai dengan contentment, dengan rasa mencukupkan diri ya, dengan kepuasan, itu akan memberikan keuntungan yang besar. Maksudnya gini orang yang serakah itu nggak bisa beribadah gitu. Orang yang cinta uang itu selalu nggak beres ibadahnya itu. Makanya salah satu musuh terbesar dalam kekristenan itu prosperity gospel itu itu menjadikan orang ke gereja tapi sebenarnya nggak pernah ada perjumpaan dengan Tuhan. Karena di dalam keserakahan kayak begitu menurut ayat firman Tuhan, ibadah itu nggak akan memberikan manfaat apa-apa gitu. Sebetulnya orang yang dikejar di sana itu sebenarnya adalah uang gitu. Itu orang-orang yang menyembah uang sebenarnya gitu. Tapi pakai nama Yesus, pakai nama Tuhan, itu luar biasa bahaya ya, sangat-sangat bahaya. Iya, itu bukan gereja even kalau menurut saya gitu. Kalau nggak bertobat ya. Godliness with contentment is great gain. Ya, itu memberikan manfaat yang besar. For we brought nothing into the world and we can not take anything out of the world. Maksudnya gini konsepnya ya. Kita kenapa mesti mencukupkan diri dalam segala keadaan? Kita mesti ingat ya, kita datang ke dalam dunia ini nggak bawa apa-apa gitu loh. Lalu kita keluar juga nggak akan bawa apa-apa kan. Maksudnya ini adalah stasiun sementara. Saudara pernah ini nggak Pak? Tinggal di hotel, pernah lah ya. Tinggal di hotel itu kan stasiun sementara gitu kan ya. Betul kan ya? Jadi bagaimana kita hidup di dalam stasiun sementara, misalnya saudara sedang ada di kamar hotel, atau misalnya rumah sewaan gitu misalnya ya. Dan tinggal di rumah sewaan ya, saya tinggal di rumah sewaan, sebentar lagi saya ini sudah di give up, sudah lagi meninggalkan rumah sewaan itu gitu. Kalau saudara tinggal di rumah sewaan gitu ya, ini sudah agak panjang ya, atau saudara tinggal di hotel gitu ya, apa yang akan saudara lakukan gitu? Saudara ganti karpetnya gitu, dengan karpet, kan aneh ya, kan kita cuma sementara di sini gitu. Saudara kalau rumah sewaan terus apa gitu, pasang 15 AC gitu ya, rumah sewaan loh saya barusan pasang AC urunan sama ini apa itu ownernya gitu ya, pikir masih tinggal lama, ternyata cuma berapa bulan doang agak nyesel. Tapi ya nggak nyesel lah, itu jadi berkat ya, oke gitu. Cuma kalau dipikir secara kepemilikan ya, ini pikir waktu itu beli AC, tahu rumah sewaan gitu. Kita bilang ownernya, paruan saya juga bayar, ownernya juga bayar, dia juga mau bayar. Ternyata nggak lama berapa bulan saya keluar, tahu gitu ya nggak usah pasang AC gitu kan ya. Karena kita pikir pasang AC ya, harusnya kita tinggal bisa agak lama. Ini ilustrasi yang saya mau ngomong adalah, kalau saudara tahu itu stasiun sementara, saudara nggak akan menghias itu sampai secara ini kan stasiun sementara gitu loh maksudnya. Saudara pergi ke hotel, saudara tidur ya, sudahlah cukupkanlah dirimu dengan bantalnya hotel itu gitu. Saudara pergi enggak saya mau cari bantal kesehatan di sini. Lu cuma tidur 1 malam lu cari bantal kesehatan gitu. Saudara beli matrasnya sekalian, saya mau ganti matras gini ya. Enggak enak ini, saya back pain soalnya pakai ini. Ya sudah tanggung aja loh, cuma 1 malam soalnya di sana gitu. Itu namanya yang dikatakan di sini gitu. We brought nothing into the world and we cannot take anything out of the world. Ini kayak hotel, hidup di dalam dunia ini kayak mampir sebetulnya gitu. Terus kita terlalu mau menghias kehidupan yang di sini, saudara nggak salah gitu. Orang di sini kita cuma sementara kok gitu. Cuma kelihatannya aja lama secara relatif gitu ya, bertahun-tahun. Tapi ini semacam hotel sebetulnya hidup di dalam dunia ini gitu.
Cuma numpang lewat doang gitu. Itu argumentasinya ayat ke-7. Nah kalau kita mengerti kehidupan di sini ini cuma sementara, ya makanya belajarlah konten, belajarlah mencukupkan diri. Konten aja gitu. Kalau di hotel, saudara lihat lukisannya kok bukan impresionis ya. Saya sukanya lukisan gaya impresionis. Ini kok streaming. Tahu streaming nggak sih? Ini kok streaming gitu. Saya beli lukisan dulu Mana saya mau auction beli lukisan supaya tidurnya agak nyenyak. Soalnya waktu tidur saya mau lihat lukisan impresionis dulu sebelum tidur. Saudara agak sakit jiwa kayaknya gitu. Mau streaming ya sudah streaming saja gitu. Cuma sebentar gitu. Kita nggak pusing gitu loh dengan ini ya, dengan surrounding itu. Karena kita tahu kita cuma sementara, kita jadi konten dengan yang ada di sana. Karena we brought nothing into the world and we cannot take anything out of the world. Nggak bisa bawa juga. Saudara juga nggak boleh kan bawa barangnya hotel keluar kan nggak bisa gitu. Ya sudahlah konten aja gitu. Lagi bisa dinikmati di sini ya kita nikmati gitu. But if we have food and clothing, with this we will be content. Ini Paulus ya, betul-betul sederhana loh saya. Ini istilah ya yang sering dipakai itu ini saya Pak. Reduction of needs ya. Mereduksi, meminimalisasi kebutuhan. Reduction of needs. Dunia kita ini mengajarkan amplification of needs, mengamplifikasi, apa sih? Membesarkan gitu ya, amplifikasi kebutuhan. Tahu istilah amplifikasi nggak sih? Amplifier sudah tahu nggak ya? Mau amplifier ngomong sama orang laki ya, amplifier. Perempuan tahunnya mesin jahit Singer ya kalian. Ini ntar stereotip lagi. Amplifier itu, kalau nggak ada amplifier nggak bisa kencang gitu dengernya. Kalau cuma CD player, nggak ada amplifiernya, nggak ada amplifier, suaranya nggak bisa kencang, nggak bisa di speaker, nggak bisa keluar. Ya. Perlu amplifier, itu namanya amplify. Orang di dalam kehidupan di dunia ini terus-menerus diajarkan tuh amplify, kita punya needs gitu. Ya, maksudnya hidup itu perlu ini, ya. Ntar kalau saya lebih adalah tambah ini lagi gitu ya, tambah ini ya. Piano Yamaha sudah nggak cukup lagi, masih paling sedikit Steinway atau Fazioli gitu misalnya ya. Ntar sound system harus yang 3 miliar paling nggak gitu misalnya ya. Amplification of needs ya, makin lama makin cerewet gitu loh saya. Tapi kalau sudah membaca di dalam Timotius ya, dia bilang asal ada apa? Makanan, ada pakaian. Gitu. Dia even nggak bilang papan loh saya. Kalau di bahasa Jawa kan sandang, pangan, papan ya. Dia even nggak bilang papan loh saya di sini. Papan itu rumah maksudnya gitu. Yang dia bilang itu cuma sandang sama pangan gitu. Yang dia bilang itu cuma apa? Makanan dan pakaian gitu. Saudara ada pakaian kan cukup kan? Saudara ada makanan hari ini bisa makan kan kita? Ya itu menurut Paulus cukup gitu. Hidup sederhana ya saya. Contentment. Lalu Lukas 3:14 ya. Lukas 3:14 ini khotbahnya Yohanes Pembaptis. Saya baca ya, soldiers also ask him, and we, what shall we do? Itu apa namanya? Prajurit-prajurit ya, apa sih di situ? Ya, tak bertanya. Kami, apakah yang harus kami lakukan? Lalu Yohanes Pembaptis menjawab mereka, do not extort money from anyone by threats or by false accusation. Be content with your wages. Jangan memeras ya. Dari siapapun juga, baik itu dengan paksa, ya, memeras dengan paksa, atau dengan menuduh secara salah, dengan fitnah. Tapi cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya. Ini sudah lihat ya di dalam berita pertobatan itu ya, itu adalah pertobatan, ini jelas sekali kan, sangat praktikal ya. Yohanes Pembaptis itu bilang tentang pertobatan. Pertobatan apa? Pertobatan dari orang serakah menjadi orang yang mencukupkan diri. Pertobatan itu sangat-sangat konkret dalam hal ini gitu ya. Kamu yang biasanya itu nggak puas dengan kehidupanmu, kamu selalu mau lebih daripada gajimu. Kamu memeras orang lain dan sebagainya. Jangan-jangan orang yang paling sering saudara peras itu suami loh. Berita pertobatannya itu untuk kita juga. Ya, Yohanes Pembaptis kalau khotbah di PA wanita kira-kira apa ya? Berhentilah peras suamimu gitu ya. Do not extort money from anyone by threats or by false accusation. Ya, cukupkanlah dirimu dengan gajimu ya bahasa Indonesia, dengan apa yang menjadi pendapatanmu gitu. Dengan upahmu. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya ya. Kita belajar dari hal yang sederhana lah saya, belajar dari hal yang sederhana gitu. Belajar mencukupkan diri dengan makanan gitu. Ini termasuk salah satu hal yang paling sederhana saya. Kalau kita ini rakus di dalam makanan ya, kita di dalam makanan itu nggak bisa konten gitu, nggak bisa secukupnya. Itu susah loh saya. Kita konten dalam hal-hal yang lain itu susah. Ya. Karena ini salah satu hal yang paling sederhana gitu. Kalau nggak bisa puas dengan makanan yang secukupnya, ntar bisa nggak puas juga dengan suami loh saya. Nggak puas juga gitu. Suami itu urusannya lebih besar gitu daripada makanan gitu. Tapi orang yang belajar konten dengan makanan ya bisa konten sama suami juga gitu. Bisa konten dengan hal-hal yang lain yang lebih besar gitu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Satu lagi saya, Amsal 31 ya, ini panjang sekali yang tadi saya singgung tadi ya. Sebenarnya kita bisa jadi PA wanita sendiri. Tapi kita nggak bisa baca semua ayat lah. Kalau sudah melihat di situ ya, Amsal 31 itu tentang wanita yang ini kalau saudara baca di terjemahan Inggris dikasih judulnya itu wanita yang takut akan Tuhan. Kalau di bahasa Indonesia judulnya apa sih? Wanita bijak ya, apa ya? Wanita yang cakap ya. Apa? Istri yang cakap ya. Kalau di bahasa Inggris wanita yang takut akan Tuhan. Kita highlight setelah beberapa ayat ya saya. 11 suaminya itu percaya kepadanya. 12 dia berbuat baik kepada suaminya. 13 dia mencari bulu domba dan rami. Senang bekerja dengan tangannya. Berarti ini mulai dari kerja kasar gitu ya saya, enggak terima jadi. Gitu. Bulu domba dan rami berarti belum siap kan saya itu kan ya. 14 ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh mendatangkan makanan. 15 ia bangun kalau masih malam. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Saya pernah dengar komplain ini saya, Pak, komplain dari seorang suami ya, dia bilang ini ya Pak, istri saya itu bangunnya siang. Ya. Gimana saya? Saudara bangun siang nggak? Mungkin orang yang menempatkan diri sebagai queen of the house, ya haruslah. Saya yang harus bangun, bukan cuma bangun siang itu betul. Waktu buka mata sudah harus ada apa itu saya? Bagi sarapan itu loh ya, yang diantar suami itu gaya hidup seorang ratu kayak gitu. Tapi kalau sudah baca Amsal 31 ya, gak kayak gitu saya gambarannya gitu. Itu gambaran ini apa? Story Cinderella and they live happily ever after. Yang bangun-bangun suami sudah kasih sarapan dan sebagainya itu nggak cocok dengan gambaran Alkitab gitu. Kita di dalam hidup banyak dikuasai stereotip yang keliru gitu loh saya. Seperti wanita yang harus selalu disembah dan sebagainya, harus dulu dan sebagainya. Kalau saudara baca Alkitab nggak ketemu gambaran itu gitu. Kita ini Kristen saya, saudara itu wanita Kristen, terutama itu Kristen gitu. Bukan wanitanya yang digarisin, tapi Kristennya yang lebih penting gitu. Baik laki-laki maupun wanita, laki-laki dan perempuan, sama-sama itu mesti seperti Kristus. Dan ya kita bukan datang untuk dilayani, bukan saya. Kita datang untuk melayani, seperti Kristus itu. Whether laki-laki atau perempuan. Gitu. Gambaran barat itu ya saya, perempuan gak mau keluar mobil kalau gak laki bukain dan sebagainya. Itu sangat-sangat gak alkitabiah gitu. Tapi saya bukan berarti terus saudara yang bukain pintu, suami yang keluar ya. Sama aja itu, maksudnya apa? Jadi budanya suami akhirnya gitu. Maksudnya bukan masalah bukaan siapa. Kadang-kadang bukain juga boleh lah, ini bukan against buka-bukaan. Tapi mental selalu harus dilayani gitu ya dan sebagainya. Itu bukan ajaran Alkitab, saya bukan gitu. Kalau sudah melihat di dalam Alkitab ini perempuan yang kerja keras loh. Tapi kalau menurut standar perempuan modern seperti kayak di abuse sama suaminya atau gimana sih? Gitu ya. Sudah baca di sini misalnya ya. Ia bangun kalau masih malam lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Dia melayani seisi rumahnya tapi dia juga ada otoritas terhadap
pelayan-pelayan gitu. Dia disegani berarti oleh pelayan-pelayan. Dia bisa mengatur pelayan-pelayannya. Ia membeli sebuah ladang yang diinginnya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanami. Ini saya pernah bahas ya, ini perempuan investor gitu. Investor loh ini saya. Membeli sebuah ladang yang diinginkan. Kalau bukan investor apa gitu. Ya, saudara terusin sendirilah ya bacaannya. Yang saya mau katakan adalah gambaran wanita bijak itu di dalam Alkitab ya. Gak cocok sama gambaran stereotip wanita modern yang diperlakukan sebagai ratu gitu ya. Bangun-bangun ada breakfast dan sebagainya. Semua terima beres, selalu dikasih uang belanja yang cukup dan sebagainya. Gak cocok semuanya sama gambaran Alkitab gitu. Itu bukan gambaran Alkitab tentang wanita yang dikehendaki Tuhan. Ya. Apa? Di Indonesia ada pembantu. Iya, Indonesia ada pembantu, itu cocok. Di sini juga ada pembantu, ini ada pelayan. Dalam hal ini kita punya pembantu cukup Alkitabiah. Ya, itu cuma beberapa ini aja ya. Ini saya slide terakhir ya, ya. Beberapa prinsip ini ya, beberapa prinsip. Kita ini di dalam teologi reform kita ini terkenal ya. Orang Calvinis itu rajin, tekun ya, suka bekerja keras dan mereka tuh hemat gitu. Ya. Reform ethics ya, tentang ethics works dan sebagainya. Sehingga orang-orang Calvinis itu seharusnya gampang, hidupnya itu gampang ini gampang, pakai tanda kutip sedikit lah ya, gampang berkelimpahan gitu. Kenapa? Karena dia nggak pernah lebih besar pasak daripada tiang. Orang Calvinis itu, kelemahan orang Calvinis itu pelit gitu kalau mau dikatakan gitu ya. Pelit gitu, bisa terlalu pelit, kadang-kadang takut pakai uang gitu. Tapi karena dia percaya di dalam kehidupan ini dia sebagai steward, sebagai penata layan ya. Maka waktu dia bekerja itu dia bekerja sungguh-sungguh. Dia nggak males ya, dia nggak main-main, dia betul-betul bekerja keras. Setelah itu dia bisa konten, hidupnya itu sederhana ya, karena itu terus uangnya numpuk terus dong berarti kan kan. Nah, logika ini sederhana kan ya. Saudara dapat uang, saudara nggak pakai, pakainya minim, lama-lama numpuk kan pasti uangnya gitu kan ya. Makanya ada tesis itu dari Max Weber mengatakan ada kaitan dekat antara Calvinisme dan kapitalisme gitu. Itu tesis klasik lah, meskipun di dalam dunia modern sudah banyak dipersoalkan juga karena Max Weber salah baca dan sebagainya. Tapi masih ada certain kebenaran di dalamnya gitu ya. Orang reform yang susah nabung itu belum reform, kurang cukup reform. Saya lupa ya baca dari mana, mungkin Lee Kasing, mungkin yang lain ada atau mungkin milioner yang lain itu bilang, pokoknya whatever happen ya, income itu yang kita terima 50% langsung cut gitu. Lu cuma boleh pakai 50% gitu. Wah itu kejam ya, kejam terhadap diri sendiri. Pokoknya begitu terima cut 50%, cukup nggak cukup lu hidup dengan 50% karena ini harus ditabung gitu. Ya, saya di Australia ini ya ada perbedaan sangat mencolok, bukan cuma di Australia di negara barat. Kalau orang Asia itu beli rumah gitu ya, beli rumah. Bagaimana bisa beli rumah? Kalau orang Australia nggak pikir sewa seumur hidup juga nggak apa-apa gitu. Kalau orang Asia ya itu harus punya rumah, bukan cuma harus punya rumah Gimana bisa turunin rumah untuk keturunannya? Orang Australia boro-boro saya mikir kayak begitu. Saya nggak punya rumah nggak apa-apa, anak saya nggak punya rumah, ya lebih nggak apa-apa lagi lah. Orang saya nggak punya rumah aja nggak apa-apa, kenapa anak saya mesti punya rumah? Apalagi punya rumahnya dari saya lagi. Malaikat apa gitu ya kira-kira gitulah itu jauh itu beyond pemikiran orang Barat kayak begitu. Gitu. Orang Barat seperti, saya nggak rasis loh sini, ini bukan bicara dalam pengertian rasis ya, cuma perbandingan sosiologi gitu. Tapi pada dasarnya orang Asia itu lebih bisa invest, lebih bisa menabung dan sebagainya ya. Orang Barat itu itu ada uang langsung dipakai travel habis bisa belasan ribu dolar gitu ya. Setelah itu pulang ya sudah kerja lagi kan, toh masih bisa kerja gitu kan ya. Jadi kerja ada uang langsung dihabisin untuk travel, dinikmati gitu ya. Setelah itu pulang ya jadi orang sederhana lagi, ya sudah kerja lagi. Nanti numpuk uang lagi, sudah ini lagi, ya habisin lagi, travel lagi gitu. Gitu terus ya kehidupan. Ini saya bikin agak sedikit stereotype ya memang gitu. Perkecualian sih selalu ada orang Barat yang sangat menabung ya pasti ada lah orang Asia yang hidupnya
terus spending money, nggak pernah mikirin nabung, ya ada juga pasti gitu. Tapi ini bicara agak sedikit general gitu. Nah, poin saya adalah ini ya, lebih lagi kalau kita ini Asia dan kita Calvinis gitu ya. Saudara Asia dan saudara Reform harusnya lebih mengerti gitu apa artinya ini menabung gitu. Dan kita pendasarannya itu pendasaran teologi, bukan karena kita pelit ya, dan juga bukan karena serakah, tapi karena kita di hadapan Tuhan ya, kita itu bekerja keras itu wajar karena kita hidup itu di hadapan Tuhan, makanya kita kerja sungguh-sungguh ya. Gak bisa nggak kerja sungguh-sungguh itu nggak bisa. Setelah itu pakai ya sesederhana gitu, sederhana yang kita perlu aja gitu. Yang kedua kita kalau ada resource di dalam kehidupan kita ya, di dalam ini kita kaitannya dengan keluarga ya, tapi kita perhatikan ya, yang kita beli kita bisa nikmati untuk seluruh keluarga itu lebih berharga dan lebih baik daripada yang cuma dinikmati satu anggota keluarga. Gitu. Nah, saya poin ini ya. Kan kita ngomongin mengelola uang dalam keluarga ya. Saudara beli sesuatu yang bisa dinikmati seluruh keluarga, itu lebih baik, lebih berharga daripada yang nikmati itu cuma satu orang gitu ya. Pasti ada hal-hal yang kita cuma bisa nikmati satu orang ya. Misalnya sikat gigi gitu ya, saudara. Sikat gigi ya better punya sendiri-sendiri lah, saudara. Saudara sikat gigi pun mau share satu rumah, itu agak aneh gitu ya. Aneh lah orang kayak gitu. Pasti ada barang-barang yang punyanya kita sendiri, nggak salah dengan itu gitu. Tapi poinnya adalah yang kita punya cuma bisa pakai sendiri ya, itu saudara boleh sederhana gitu. Tapi yang bisa dinikmati lebih banyak orang, nah itu saudara beli barang yang lebih berkualitas gitu. Yang nikmati kan lebih banyak orang gitu kan ya. Nah kalau poinnya saya, kalau saudara punya jam itu ya sederhana ya, itu nikmati sendiri, sederhana aja gitu. Kecuali jam yang bisa dinikmati, jam dinding beli agak mahal, oke gitu. Karena itu dinikmati seluruh keluarga gitu. Kalau jam tangan yang lihat cuma lu ya, sudah beli yang simpel aja lah gitu. Saudara beli untuk sendiri, tapi saudara beli yang paling mahal. Kira yang dinikmati seluruh keluarga, saudara cari yang murah-murah, itu orang egois namanya gitu. Itu orang yang ini loh, nggak bisa membagi sebetulnya kehidupannya gitu. Value yang sama ya saya ini prinsip yang sama ya juga sama, kita belajar untuk mengajar anak kita untuk hidup sederhana ya dengan prinsip yang sama, belajar berjuang ya. Patong seringkali mengingatkan ini gitu, anak itu mesti diajarin bagaimana dia berjuang, nggak cuma terima fasilitas doang gitu, hidup sederhana, belajar berjuang ya tanpa harus sets ekstra susah ya, bukan itu tadi ya maksudnya, saya sudah ngomong kan ya. Nah, berikutnya juga kita mengajar anak itu konsep dignitas yang sejati ya, di tengah-tengah peer pressure itu loh. Hidup yang mulia itu apa sih? Bukan hidup yang punya handphone gitu misalnya, dan handphonenya mesti seri apa gitu ya, itu baru mulia. Saya sama istri saya itu sepakat waktu itu anak saya pakai handphone itu telat sekali, itu dia sampai ngomel, "Pak, ini seluruh kelas itu yang nggak ada handphone cuma gua tok, tahu nggak sih? Semuanya itu sudah ada, sudah itu kita masih kasih handphone yang lama lagi." Saya nggak peduli, saya sedikit mirip Pak Asung di sini. Saya nggak peduli gitu. Memang nggak ada keperluan kok. Dulu zaman kita juga nggak ada telepon, juga nggak ada masalah gimana gitu. Ada perlu, ya sudah lu pinjam telepon kantor di sekolah gitu. Nanti kita bayar uangnya gitu. Maksudnya poin yang kita mau katakan adalah belajar untuk mengajarkan dignitas yang sejati itu apa gitu, bukan punya handphone terbaru atau bukan itu ya, bukan di sana kan sebetulnya gitu. Tapi kehidupan yang terhormat itu apa sebetulnya? Itu kita sendiri mesti beres, konsep itu beres di dalam kita ya. Lalu konsep itu diajarkan kepada anak ya, sehingga dia juga nggak perlu minder gitu. Orang nggak perlu minder untuk urusan value yang salah soalnya. Sudah nangkap ya poin ini ya. Orang minder itu karena perbandingan, tapi minder perbandingannya karena ada value-nya kan gitu ya. Misalnya value jenis sepatu yang dipakai apa gitu. Kalau saya nggak pakai sepatu itu saya minder, itu berarti value-nya kan di sepatunya gitu misalnya. Sepatu yang mahal. Tapi apakah itu value yang benar menurut konsep Kristen gitu? Kalau itu bukan konsep yang benar menurut value Kristen, kita mengajarkan kepada anak, kemuliaanmu itu bukan tergantung daripada sepatu yang kamu pakai gitu. Bukan itu gitu. Jadi pakai sepatu yang sederhana ya kamu tetap punya dignitas gitu. Gak ada urusannya sama harga sepatu gitu. Hal-hal sederhana seperti itu ya saya.
Lalu dua poin yang terakhir, kayak kita bicara tentang ini kan, bicara tentang apa, mengelola uang di dalam kehidupan keluarga. Saya percaya kehidupan pengelolaan yang ini ya, yang diberkati Tuhan itu adalah satu pengelolaan keuangan yang bukan cuma dipikirkan hanya untuk keluarga itu sendiri, tapi juga ada alokasi ya, untuk pekerjaan Tuhan ya, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kalau secara klasik kan kita bicara tentang perpuluhan itu ya. Perpuluhan itu 10% daripada yang sudah terima. Saya belajar kasih perpuluhan waktu saya masih sekolah, saya sudah kasih perpuluhan belum kerja. Saya terima uang dari orang tua sudah saya cut 10% gitu. Karena whatever income yang kita terima kita kasih 10%, paling sedikit lah gitu maksudnya dalam lagi ya. Saudara terima uang ini kan belanjaan dari suami ya, itu cut 10% langsung gitu. Ini hal praktis kan saudara jangan. Ini kan bukan kerja yang harusnya cut dia yang kerja gitu. Saya kan uang belanja gitu, cut 10%. Jadi kalau makan daging babi ya itu berarti cutnya 10% gitu ya. Babinya segini jadi cut 10%, ya itu maksudnya gitu. Karena uangnya cut 10% kan. Sayur yang segini jadi cut 10%, gak apa-apa lah, saudara gak akan mati gitu. Dengan sayur yang dipotong 10% itu gak akan mati gitu. Dan air mungkin gak perlu cut 10% karena itu murah gitu. Saudara bisa minum sepuas-puasnya itu. Gak perlu di cut 10% gitu. Tapi es cendol ya ada cut 10% gitu. Kita mendukung pekerjaan Tuhan ya. Terus kemudian juga selain pekerjaan Tuhan juga ini apa menolong orang-orang yang kekurangan ya. Ini termasuk daripada bagian pengelolaan uang gitu. Yang penting so ya. Kalau sudah membaca sekali lagi di dalam pasal 31 tadi ya. Itu ayat 20 saudara perhatikan ya. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Di dalam pengelolaan wanita bijak ini ya, dia termasuk mengelola uang untuk menolong orang yang susah ya, orang yang miskin gitu. Ini termasuk pengelolaan yang beres ya. Nah, kalau sudah membaca Matius 5 ayat 7, saudara akan menemukan di situ prinsip ini ya, berbahagialah mereka yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya nggak percaya saya nggak percaya orang benar itu hidup kekurangan. Saya nggak percaya itu karena di dalam Alkitab orang benar. Saya nggak bilang orang benar hidup berkelimpahan kaya raya, bukan itu ya Tapi ayat Alkitab bilang orang benar hidupnya tidak berkekurangan. Itu janji firman Tuhan. Kalau saudara dan saya hidup benar, kita nggak harus kaya raya, nggak harus memang. Nggak ada janji orang benar hidup kaya raya itu nggak ada. Tapi janji orang benar hidup tidak berkekurangan. Itu ayat firman Tuhan. Maksudnya gini saya sebenarnya ngomong kalimat ini kalau kita hidupnya terus-menerus berkekurangan, gak ada habis-habisnya, utang kanan kiri dan sampai gak bisa bayar, itu bukan orang benar Orang benar hidupnya tidak berkekurangan ya. Orang benar itu dipeliharakan oleh Tuhan. Kalau hidup kita kekurangan terus-menerus, gak ada habis-habisnya, kekurangan terus, itu ada yang perlu dikoreksi Apa? Ya itu harusnya saudara dan saya sendiri yang tahu apa yang perlu dikoreksi di sini gitu. Tuhan, kami bersyukur Engkau memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang mengetahui segala kebutuhan dan keperluan kami. Ajarkan kepada kami untuk belajar mencukupkan diri. Seperti Engkau sendiri selama Engkau berada dalam dunia juga hidup mencukupkan diri. Karena Engkau datang bukan untuk mendapatkan, bukan untuk dilayani. Melainkan untuk memberi, untuk membagi, dan untuk melayani. Kami berdoa supaya Tuhan menyelamatkan kehidupan kami dari segala keserakahan, ketidakpuasan, dosa yang tidak tahu bersyukur. Kami berdoa supaya Tuhan mengubah kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang sejati. Ketika kami belajar untuk dengan segala bijaksana bertanggung jawab menggunakan resources, semua berkat Tuhan yang Engkau berikan di dalam porsi apapun di dalam kehidupan kami. Kami mendoakan untuk suami-suami kami yang bekerja, kiranya Tuhan juga memberkati, Tuhan memimpin. Tuhan tolong supaya kami juga bisa berbagian di dalam kehidupan pencarian daripada uang ini di dalam kehidupan suami. Kami juga bisa diberikan bijaksana, diberikan kalimat-kalimat yang boleh menguatkan, mungkin juga bahkan memperingatkan.
Kami berdoa supaya Tuhan menolong juga di dalam kami memperlakukan anak-anak kami yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Tuhan memberi segala bijaksana sehingga kami bisa mengasihi dengan benar. Kami juga berdoa supaya Tuhan terus memperluas hati kami untuk melihat ada orang-orang yang kekurangan di sekitar kami. Ada pekerjaan Tuhan yang kami juga boleh terlibat di dalamnya. Karena Tuhan yang mengubah kehidupan kami menjadi kehidupan yang hari demi hari semakin Tuhan lihat indah di hadapan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.